Acara selanjutnya laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Pelajar Masohi SD Impres 28 Nania Ambon kepada Ibu Novita Watimena SPD. Disilakan. Baik, terima kasih Ibu Ocha selaku moderator hebat kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tabea. Tabea. Iya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon yang boleh hadir bersama kami di saat ini, yang sangat saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, yang juga boleh berkesempatan hadir bersama kami di saat ini dalam webinar seri pertama untuk Kombel Masohi SD Impres 28 Nania. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah juga yang boleh hadir bersama kami. Ketiga narasumber hebat yang akan berbagi bersama kami di saat ini tentang platform Merdeka Mengajar, serta semua Bapak Ibu guru hebat yang boleh bergabung saat ini. Izinkanlah saya sebagai Ketua Komunitas Belajar Masohi SD Impres 28 Nania Ambon menyampaikan laporan webinar di saat ini. Bapak Ibu para hadirin semua yang saya hormati, PMM atau Platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk pendidik dan peserta didik dalam mendukung proses belajar bersama di kelas, sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih kreatif, lebih bermakna dan berpusat kepada murid. Platform Merdeka Mengajar sangat membantu guru dalam mendapat referensi, mendapat inspirasi dalam memenuhi dan memahami kebutuhan, terutama memahami kurikulum merdeka. Platform ini juga disediakan untuk menjadi teman penggerak, baik itu bagi guru maupun bagi kepala sekolah, dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Oleh sebab itu, kami sebagai komunitas belajar Masohi SD Impres 28 Nania Ambon merasa terpanggil untuk terlibat dalam kegiatan belajar, refleksi, dan berbagi praktik baik dalam rangka meningkatkan kapasitas guru, baik itu di dalam kombel kami maupun guru yang ada di Kota Ambon. Tujuan kegiatan webinar ini yaitu agar kami semua dapat memahami tentang platform Merdeka Mengajar dan melalui platform ini dapat meningkatkan kapasitas kami selaku guru. Harapan saya setelah Bapak Ibu guru semua peserta webinar mengikuti kegiatan ini, agar semua dapat memahami tentang platform Merdeka Mengajar, dan jika ada yang belum menginstal atau belum belajar, saya berharap setelah kegiatan ini Bapak Ibu dapat menginstal PMM atau platform Merdeka Mengajar, baik itu di HP atau buka link di laptop, untuk dapat belajar secara mandiri tentang topik-topik yang sudah ada di dalam PMM tersebut. Terutama memahami tentang Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Dengan begitu, Bapak Ibu semua, saya percaya bahwa kompetensi, kapasitas kita selaku seorang guru akan meningkat. Dan kita akan membuat perubahan-perubahan, baik di sekolah maupun lebih khusus dalam kelas kita bersama murid-murid kita. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian laporan saya di saat ini. Sebelum saya mengakhirinya, ada sebuah pantun Bapak Ibu. Saya tidak mau kalah lagi dengan moderator. Jalan-jalan ke Pulau Banda. Jangan lupa beli manisan Banda. Jika mau tahu tentang Merdeka Belajar, ayo mari
kita belajar di PMM. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tabea. Tabea. Terima kasih Ibu Ketua Komunitas Belajar Masohi, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Pembina SD Impres 28 Nania. Kepada Bapak Stephen Salmon, disilahkan. Baik, terima kasih Bu moderator yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Tabea. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan mengawali kegiatan ini. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Bapak Kepala Balai Guru Penggerak, Bapak Ibu narasumber yang hebat, Bapak Ibu para pengawas dan kepala sekolah yang berkenan hadir, Ketua Kelompok Belajar Masohi SD Impres 28 Nania yang sangat saya banggakan, serta Bapak Ibu guru hebat yang saya muliakan. Adapun tujuan dari kegiatan webinar yang kami laksanakan saat ini ditujukan kepada kepala sekolah dan guru yang hebat yang ada di sekolah kami SD Impres 28 Nania maupun para guru yang ada yang sempat bergabung dengan kami Komunitas Belajar Masohi. Manfaat yang pertama bagi kepala sekolah adalah memahami tentang platform Merdeka Mengajar atau PMM. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas kepala sekolah untuk mengetahui kurikulum Merdeka dan profil belajar pelajar Pancasila. Mengapa demikian? Karena kepala sekolah merupakan manajer yang akan bertanggung jawab di sekolah itu dan dia lebih dahulu mengetahui tentang tujuan platform mengajar yang digalakan oleh pemerintah pusat sebelum guru itu mengetahui. Nah, sebab kita di era digitalisasi, era terbuka, di mana para guru maupun orang tua dapat akses langsung dan mereka bisa mengetahui perkembangan pendidikan. Nah, bagaimana kalau kita sebagai kepala sekolah tidak terlibat langsung di dalam PMM ini? Dengan demikian kegiatan ini sangat bermanfaat juga bagi kami para kepala sekolah. Dan yang kedua adalah bagi guru. Nah, kepada guru ada sebagian yang belum masuk bergabung di PMM. Nah, lewat kegiatan webinar saat ini, saya mengimbau baik guru-guru saya yang ada di SD Impres 28 maupun guru-guru yang ada di gugus atau kecamatan yang sempat bergabung dalam komunitas kami saat ini untuk bisa akses langsung dan bisa masuk dan bisa belajar di PMM. Nah, Bapak Ibu, seperti yang telah dikemukakan tadi oleh Ketua Kelompok Belajar adalah PMM merupakan teman bagi para guru yang hebat. Karena di dalam PMM, Bapak Ibu guru dapat masuk dan bisa belajar secara langsung berbagai macam keperluan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sebelum memasuki proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk meningkatkan kapasitas guru melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala Balai yang sangat saya hormati. Tujuan dan manfaat platform Merdeka Mengajar adalah memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri kapan dan di mana saja guru itu berada. Platform Merdeka Mengajar menyediakan banyak sekali bahan ajar dan lain-lain sebagai referensi untuk guru
dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita perlu mengetahui apa itu platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu para guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Platform ini juga menyediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih yang dalam kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon yang berkenan hadir, dan sekaligus saya minta dengan hormat Pak Kepala Dinas untuk nantinya akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar hari ini dengan resmi. Dan kepada Bapak Kepala Balai Penggerak, Bapak luar biasa, Bapak selalu hadir untuk memberikan inspirasi, support dalam kegiatan kami pada SD Impres 28 Nania, Bapak selalu ada. Kami sangat memberikan apresiasi buat Pak Kepala Balai. Dan berikut ucapan yang sama kami berikan kepada para narasumber yang telah hadir untuk memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada para guru hebat ini. Sehingga setelah kegiatan ini, para guru dapat kembali ke satuan pendidikan masing-masing dan dapat implementasi itu di dalam kegiatan proses pembelajaran nanti. Kepada Ibu Ketua Bu Atimena yang sudah boleh bersama-sama untuk bisa menggerakkan teman-teman guru yang ada di komunitas SD Impres 28 maupun para guru hebat yang ada di Bugus maupun kecamatan ini untuk terlibat langsung di dalam kegiatan ini. Saya memberikan apresiasi juga kepada Ibu Ketua. Dan Bapak, Ibu peserta, saya mohon supaya Bapak Ibu ikut kegiatan ini dengan baik dari awal sampai akhir. Sehingga berakhirnya kegiatan ini, Bapak Ibu dapat sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu ketika kembali dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pembina kita. Saya infokan kepada semua yang ada di room ini, kami di Nania saat ini, walaupun hujan yang sangat lebat, tetapi demi generasi anak bangsa, generasi emas yang disiapkan, kami selalu bersemangat. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus arahan Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Kepada Bapak disilahkan. Selamat siang, Pak. Oh, sorry. Siang, Bapak. Sorry. Baik. Sorry. Sudah hadir bersama-sama dengan kami. Bisa dilanjutkan? Dengar, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jakarta. Ya, mungkin di Ambon sudah menjelang sore. Tidak tahu. Coba apa? Selalu, kalau yang saya hormati Pak Kadis yang selalu hadir mensupport para guru melalui komunitas penggerak ini, komunitas belajar ya, yang semakin banyak tumbuh berkembang di Kota Ambon terutama. Tentu ini tidak lepas daripada
peran dan support dari Pak Kadis kepada seluruh guru ya. Sudah juga banyak yang berani untuk melakukan webinar seperti ini dan saya kira luar biasa, ini perkembangan yang cukup menggembirakan dan memang harus terus ditumbuhkan oleh kita semua. Terima kasih kepada Ibu Ita dan Pak Kepsek yang juga sudah berkenan mengundang dan melibatkan selalu Balai Guru Penggerak, karena ini sesungguhnya ini bagian dari pekerjaan yang seharusnya dilakoni oleh Balai Guru Penggerak, dan oleh karena itu ikut berterima kasih karena pergerakan ini ternyata bukan hanya menjadi tanggung jawab atau kepedulian yang harusnya diambil oleh BKP, tetapi secara mandiri Bapak Ibu telah berkenan terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang sungguh saya hormati, pada kesempatan ini ingin pertama kali saya apresiasi kepada Bapak Ibu dan terkhusus kepada komunitas belajar Masohi ya di SD 28 Nania, kalau saya tidak salah ya, tempatnya Ibu Ita dan Pak Kepset yang saya lihat luar biasa beberapa waktu lalu, walaupun bukan sekolah penggerak yang digerakkan melalui Balai Guru Penggerak, tetapi melalui organisasi penggerak, tapi saya kira pergerakannya juga tidak bisa diremehkan dan ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya seperti menjadi teringat ini satu hal ya. Beberapa waktu lalu ada juga komunitas belajar yang disebut komunitas Kamboti. Lalu ada lagi macam-macam, ada walang dan segala macam ya. Ada Pangnanang Bok-Bok yang ada di di Tual sana. Lalu hari ini mengingatkan saya satu kata lagi yang kata ini sesungguhnya sudah makin hilang di anak-anak kita itu ya, di generasi di bawah kita, terutama generasi-generasi yang sekarang ada di kita. Dan kalau ini kemudian jadi hilang, ini menjadi salah satu kekhawatiran yang harusnya menjadi perhatian kita semua, karena semangat Masohi itu bukan hanya sebuah nama saja, tetapi itulah harga diri dan martabat anak Maluku sesungguhnya ya. Bagaimana sesuatu yang sulit itu bisa ditangani, diselesaikan dengan mudah berkat apa yang kita sebut dengan semangat Masohi itu. Saya khawatir kemudian nanti Masohi ini hanya dikenal sebagai sebuah nama kota ya, ada di Maluku Tengah sana, tetapi anak didik kita tidak pernah mengerti bahwa sesungguhnya Masohi itu mengandung filosofi yang sangat mendalam, menggambarkan betapa orang Maluku itu punya jiwa sosial, punya jiwa yang saling membantu dan membantu dalam hal kebaikan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dan oleh karena itu saya kira mungkin penting bagi Bapak Ibu penggerak komunitas ya, terutama ketua-ketua komunitas, agar di awal setiap kegiatan Bapak Ibu atau mungkin dibuat profil setiap komunitas penggerak ini diawali dengan penjelasan atau filosofi terkait dengan berdirinya komunitas masing-masing ya. Misalkan nama yang diusung oleh SD 28 ini atau Ibu Ita dan kawan-kawan ini itu perlu dijelaskan, perlu disosialisasikan paling tidak supaya kemudian anak didik kita ini, anak didik bahkan kalangan orang tua pun, orang guru-guru yang level kita pun bahkan mungkin ada yang belum mengerti tentang Masohi itu apa sebetulnya. Saya pernah bertanya ke teman-teman di Balai Guru Penggerak ketika menanyakan ya arti kata dan filosofi dari Masohi itu, ternyata tidak semua orang mengerti itu, dan bahkan hanya menyebut itu sebagai sebuah nama yang mewakili sebuah kota yang ada di Maluku Tengah, yaitu Masohi. Nah ini saya kira itu sekadar catatan, dan memang tadi sayangnya tidak dijelaskan di awal oleh Ibu Ketua karena ini adalah webinar pertama, dan tidak menutup kemungkinan yang hadir di sini adalah juga guru-guru yang berasal dari daerah lain yang barangkali belum punya pengetahuan memadai terkait dengan istilah kata Masohi ini, yang kemudian bisa jadi nama ini diasosiasikan dengan nama sebuah kota dari Maluku Tengah, padahal ini berada di kota Ambon. Ya, jadi
Masohi ini tentu bukan hanya milik orang Maluku Tengah, tetapi adalah milik orang Maluku dan bahkan sudah menjadi harga diri orang Indonesia secara umum gitu ya, karena kita mengenal gotong royong di dalam profil pelajar Pancasila, dan untuk orang Maluku itulah Masohi gitu ya. Jadi itu bukan lagi bicara tentang sebuah nama yang kemudian harus kita lupakan. Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi apresiasi, ini sudah merupakan satu kemajuan yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk perbaikan mutu pendidikan kita di Maluku. Saya sedang ada di kota Jakarta, kemarin saya sudah ketemu dengan Ibu Dirjen dan semua para direktur ya, diundang khusus untuk bicarakan beberapa hal terkait dengan pendidikan Maluku, karena melihat pergerakan BGP dalam hal ini. Kemarin kita sudah sukses untuk melaksanakan kegiatan nasional menghadirkan Balai Guru Penggerak seluruh Indonesia, tidak kurang dari 300 orang kita hadirkan di Ambon dengan fasilitas yang disediakan melalui DIPA BGP Provinsi Maluku. Dan kegiatan itu rupanya kita juga akan lanjut lagi dengan kegiatan yang sama dengan jumlah orang yang berbeda, akan juga dilaksanakan di Ambon, itu dalam rangka kaitannya dengan sekolah penggerak. Itu juga akan menghadirkan Pak Direktur dan semua timnya yang ada di Direktur Jenderal Guru dan Pendidikan bersama seluruh Balai Guru Penggerak di seluruh Indonesia. Ini sesungguhnya kami lakukan sebagai langkah atau inisiatif untuk mengambil peran membantu daerah agar pergerakan pariwisata kita di Maluku semakin baik, dan seiring dengan itu tentu saja pariwisata berkembang, ekonomi berkembang, dan sangat tidak mungkin kemudian itu berimbas pada peningkatan mutu pendidikan kita di Maluku. Karena kata orang ya, kalau mau luar biasa itu harus sering-sering keluar. Nah, kalau Pak Kadis, saya sering-sering keluar, bisa jadi itu akan makin luar biasa. Tetapi bagi Bapak Ibu guru kita di Maluku yang tidak punya kesempatan untuk sering keluar, terutama keluar Ambon, tentu saja dengan cara mendatangkan orang luar inilah barangkali bisa mengobati dan bisa mengganti supaya kita bisa menyaksikan dari dekat bagaimana teman-teman kita dari Indonesia bagian Barat, bagian Tengah ya, dan dari seluruh Indonesia itu datang ke Ambon dan kemudian bisa berbagi praktik baik kepada kita, dan hal-hal yang baik yang cocok bisa kita implementasikan di Ambon. Dan saya sangat yakin bahwa tidak akan lama lagi mutu pendidikan kita akan semakin baik dan semakin baik ya. Tentu saja ini juga akan terlaksana kalau ada dukungan dan kerjasama antara kita semua, kolaborasi yang kita sebut dengan kata Masohi di sini ya. Masohi ini hendaknya tidak hanya menjadi cuman menjadi istilah saja yang melekat di komunitas belajar SD 28 Nania ini, tetapi Masohi ini harus menyebar, dan dengan kata ini, dengan nama ini kemudian kembali mengingatkan orang-orang seluruh Maluku, terutama anak-anak kita anak Maluku ini untuk tidak melupakan kata Masohi. Saya kemarin dengan bangga di hadapan para teman-teman dari seluruh Indonesia menyatakan bahwa tujuan kami menghadirkan mereka di Ambon adalah salah satunya adalah mengingatkan mereka, merefleksi pikiran-pikiran mereka bahwa ketika mendengar Ambon jangan hanya terbesit di pikiran mereka bahwa Ambon itu adalah sebuah ibu kota sebuah provinsi yaitu Maluku. Tidak sebatas itu saja, tetapi mereka harus tahu bahwa Maluku itu atau Ambon itu ada selalu tersemat di belakangnya adalah Ambon Manise, Ambon yang manis, aman, nyaman, indah, dan sebagainya. Seluruh yang ada di manapun ada di Ambon, dan bahkan yang tidak di tempat lain ada di Ambon. Itulah yang kemudian ingin kita tunjukkan kepada mereka, dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih, ini dukungan dari teman-teman, terutama para guru penggerak. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman kita dari seluruh Indonesia tidak boleh lupa bahwa dalam pergerakan menuju Indonesia merdeka ini, itu dari 8 atau 9 provinsi yang kelompok pemuda, ada yang Ambon di situ yang ikut berperan, dan itu tidak boleh lupakan. Dan itu juga sekaligus menjadi momentum kita, terutama orang Ambon, orang Maluku pada umumnya, bahwa kita sesungguhnya bukan orang yang
baru dan baru belajar untuk menjadi orang yang hebat di Indonesia ini terutama, dan itu kita sudah buktikan sejak pergerakan kemerdekaan Indonesia ini. Dan oleh karena itu mari kita hilangkan rasa rendah diri kita, ya, rendah hati boleh saja tapi jangan merendah diri. Kita harus punya rasa percaya diri bahwa kita mampu dan sangat mampu bahkan, dan salah satunya adalah dengan cara Masohi atau yang kerennya kalau secara berdasarkan profil pelajar Pancasila adalah gotong royong. Apa salahnya kalau kemudian gotong royong kita ketika Bapak Ibu menyebut gotong royong atau menyampaikan istilah gotong royong itu diselipkan kata Masohi di sana supaya anak didik kita juga tahu bahwa kita punya istilah yang hebat juga, ya, yang itu sama sepadan dengan yang disebut dengan gotong royong itu, bahkan mengandung filosofi yang jauh lebih mendalam, lebih berarti, dan itu akan sangat memotivasi anak didik kita. Saya kira demikian. Selamat untuk terus berkreasi Ibu Wita dan kawan-kawan Pak Kepsek. Sekali lagi terima kasih. Mari kita sambut saja Pak Kadis yang selalu energik luar biasa, menyempatkan diri untuk bisa hadir di setiap kesempatan seperti ini. Saya selalu bangga kalau hadir dengan beliau, ya, dan insya Allah dalam waktu dekat beliau akan bersama-sama untuk menyambut teman-teman yang dari seluruh Indonesia. Insya Allah tanggal 8 sampai tanggal 10 Pak Kadis, setelah informasi awal akan hadir seluruh provinsi di Kota Ambon untuk menyaksikan. Dan mari kita kalau ada Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, paling tidak memamerkan apa yang menjadi kehebatan anak didik Bapak Ibu, kami dengan sangat sangat bangga, dengan sangat terbuka menerima Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kemarin kita lakukan di Matsepa, dan ada beberapa sekolah, sayangnya ada 6 sekolah yang ikut memamerkan, dan itu mendapatkan apresiasi juga luar biasa, terutama kaitannya dengan seni yang dipertunjukkan oleh anak didik kita. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika tidak atau ada kata-kata yang kurang pas, ya. Saya kebetulan lagi di jalan dan mohon izin nanti sampaikan kamera sambil saya menuju satu tempat di mana saya ditunggu di sana di kementerian untuk membahas hal yang lebih urgent juga mungkin, saya tetap mengikuti webinar ini, dan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau yang perlu diusulkan, saya tetap pada posisi mendengarkan dan dimungkinkan saya akan merespon apa yang menjadi pertanyaan itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator yang hebat. Saya mohon maaf, saya tidak pandai menyusun pantun, dan oleh karena pantunnya saya titip saja sama moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabea. Tabea. Terima kasih Bapak Kepala Balai Guru Penggerak atas sambutan dan arahannya yang sangat luar biasa untuk kami semua. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk memberikan sambutan sekaligus membuka webinar pertemuan ke-1 Komunitas Belajar Masohi SD Impres 28 Nania Ambon. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Yang beta hormati Pak Kepala Balai yang saat ini ada di Jakarta, kemarin habis dari Bandung. Jadi iya, ini Pak Kadis. Kepala Balai ini semakin fresh. Terus bergerak Pak Kadis. Yang beta hormati juga siapa? Pak Kepala Ketua atau Pembina Komunitas Belajar Masohi, Kepala SD Impres 28 Nania, dan yang beta hormati Ketua Komunitas Belajar Masohi, dan yang beta banggakan Bapak dan Ibu sekalian yang tergabung dalam Komunitas Belajar Masohi. Ada beberapa kepala sekolah juga yang kita lihat hadir.
dan yang beta kasih semangat dari Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, beta mau menyampaikan terima kasih, apresiasi beta kepada komunitas belajar Masohi. Hari ini memulai webinar 1. Di hari kemarin kita mengikuti komunitas belajar Patimura. Ini pertumbuhan yang sangat baik. Bapak dan Ibu sekalian, topik yang akan dibangun di hari ini terkait dengan bagaimana untuk kita memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ya. Nah, di dalam platform ini ada 5 komponen ya yang akan dimanfaatkan nanti pada waktunya terkait dengan perangkat ajar, kemudian pelatihan mandiri, bukti karya nanti, kemudian komunitas maupun video inspirasi. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan media bagi kita bagaimana untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kita melalui media-media yang disiapkan dalam PMM ini ya. Jadi dia menjadi media yang memudahkan kita, tersedia perangkat ajarnya, kemudian bagaimana kita mengeksplor ya kompetensi kita melalui pelatihan mandiri, menyajikan bukti karya, membangun diskusi dalam komunitas ini, maupun nanti dengan komunitas-komunitas lain yang ada dalam PMM, juga memudahkan belajar dengan melihat video-video yang di-upload ada pada komunitas, maupun nanti pada waktunya Bapak Ibu sekalian juga bisa menguploadnya ya. Yang paling penting adalah kita fokus kepada pencapaian dari tujuan, yaitu untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi media ini arahnya kita ke sana ya. Sehingga kita tidak terlena dalam media ini hanya sekedar membangun komunikasi, tapi bagaimana kita mencapai tujuan yaitu peningkatan mutu pendidikan. Nah, hari ini lagi viral yaitu anak NTT namanya Nono ya. Kelas 2 SD, kemudian menjadi juara dunia ya melalui media ABG ya. ABG yaitu suatu lembaga yang komunitasnya ada di tingkat internasional di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Bagaimana anak ini bisa memenangkan ya, memenangkan lomba ini luar biasa ya. Jadi dia kemarin itu juara 1, juara 2-nya itu dari Qatar, juara 3-nya dari USA ya. Nah, anak ini juara 1 itu karena dia berhasil menyelesaikan sekitar 15.201 file ya. Jadi dalam satu file itu ada 10 soal ya. Dalam 1 tahun itu sebenarnya disediakan ada 152.010 soal. Nah, model ini sebenarnya ada pada di Ambon itu ada ya. Itu di GEO, Ganesha Operation. Bagaimana anak-anak yang sekolah di GEO itu mereka mengerjakan soal, kemudian yang menyelesaikan soal paling banyak dialah yang terbaik. Nah, si Nono ini selain dia punya kemampuan karena menyelesaikan soal banyak, itu yang menyebabkan dia terasah kemampuannya. Kemudian pada waktunya dia dites, dia mampu menghitung soal itu dalam atau menyelesaikan soal dalam waktu yang relatif cepat ya, dan maupun dalam berbahasa Inggris ya, menjawab soalnya dalam angka-angka bahasa Inggris. Ini luar biasa. Ini sederhana ya. Tapi praktek baik ini marilah kita aplikasikan ya, replikasikan pada lingkup pendidikan kita ya. Sederhana. Sasaran kita ke sana. Nah, kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, selain cerita soal Nono ya. Nah, hari ini beda dengar masalah juga terkait dengan bagaimana mengimplementasikan angka-angka, kenaikan angka-angka pada
rapor pendidikan ya. Nah, ada sekolah yang kesulitan merumuskan kegiatannya ya, program kegiatan. Padahal itu program kegiatan sudah ada dalam rekomendasi dari rapor pendidikan. Jadi sebenarnya sudah gampang, sudah mudah, tinggal diimplementasikan saja ya. Sehingga tidak terlalu sulit pikiran menyulitkan diri, mencari-cari kegiatan yang baru, padahal kegiatan yang direkomendasikan sudah ada ya. Nah, harapan saya kalau kita mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang sudah direkomendasikan rapor pendidikan, ada kemungkinan, ada peluang terjadi kenaikan angka-angka pada rapor pendidikan yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan kita ya. Nah, tadi kita sempat berdiskusi dengan perwakilan K3S ya di Dinas Pendidikan tentang masalah ini salah satunya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah pada diskusi komunitas ini membangun topik-topik isu-isu yang terkini sehingga kita tidak ketinggalan dan tidak meninggalkan masalah di kemudian hari, tapi bagaimana bersama menyelesaikan masalah yang ada saat ini, yang sebenarnya hal mendasar dan hal gampang yang sudah ada disediakan oleh pemerintah, lalu tinggal kita implementasikan saja. Nah, bangun semangat kita semua bersama ya, di antara komunitas ini, ya sekali-sekali mungkin nanti komunitas ini bisa bertemu langsung ya, bertemu langsung dalam suatu event yang rekreasi gitu ya, jumpa komunitas ya. Sehingga dengan jumpa komunitas, membangun komunikasi itu lebih efektif, lebih baik lagi ke depan. Dan untuk yang nanti webinar berikutnya, saya sudah mengupload ke grup kepala sekolah. Untuk itu di hari Sabtu, sehingga nanti mungkin akan lebih banyak yang akan ikuti ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada webinar lagi, ini kan ada kepala sekolah di dalamnya nih. Di-sharing ke grup kepala sekolah, supaya bisa diteruskan ke lingkup guru di sekolahnya masing-masing. Jangan hanya dikirim pada lingkup komunitas saja ya. Sehingga semakin banyak yang ikut, maka manfaat yang didapat akan menjadi lebih efektif dan lebih baik. Nah, demikian beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Selamat dan tetap semangat untuk ketemu semua, terutama generasi-generasi yang masih muda, generasi X, ya, generasi Y, tetap semangat. Dan bagi generasi yang baby boomers, memberikan penguatan bagi dua generasi yang ada saat ini. Ya. Demikian beberapa hal yang mau kita sampaikan, dan dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan webinar pemanfaatan platform Merdeka Mengajar PMM untuk peningkatan kapasitas guru terkait kualitas pembelajaran menuju Merdeka Belajar, dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabia. Tabia. Ya. Terima kasih Bapak Kadis atas arahan dan sambutannya yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, hadirnya platform Merdeka Mengajar atau PMM merupakan platform edukasi yang disiapkan pemerintah untuk pendidik dan peserta didik dalam mendukung pembelajaran sehingga menjadi kreatif, bermakna, dan berpusat pada murid. Baik Bapak dan Ibu, hari ini telah hadir di dalam room ini ada 3 narasumber hebat yang akan mengulas lebih jauh bagaimana pemanfaat platform Merdeka Mengajar atau PMM dalam meningkatkan kapasitas seorang guru menuju Merdeka Belajar. Untuk itu, tidak membuang-buang waktu,
kita masuk pada sesi webinar yang pertama. Narasumber yang pertama pada sesi ini adalah seorang guru penggerak Kota Ambon yang merupakan Bapak Kepala Sekolah Muhammadiyah, Bapak Alfi Hasan MPD. Selamat siang Bapak Alfi. Bapak Alfi disilahkan untuk menyampaikan materi dengan durasi 20 menit. Disilahkan. Halo, dengar ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, terima kasih Bu Rosni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabea. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, yang saya hormati Bapak Kepala SD Impres 28 Nania. Ini tidak menyangka Bapak Ibu ya, ini dua sekolah saya ini hanya bersebelahan bukit saja, tapi ternyata kita bisa bersua secara virtual tanpa harus tatap muka. Ini cuma bersebelahan bukit saja. Dan Ibu Ketua Komunitas serta Bapak Ibu pengurus komunitas belajar, Bapak Ibu pengawas yang berkesempatan bergabung di siang hari ini, Bapak Ibu kepala sekolah lainnya, dan yang sangat berbahagia Ibu Bapak guru peserta webinar seri 1 Komunitas Belajar Masohi SD Impres 28 Nania Ambon. Ya, saya hari ini diminta untuk sharing terkait tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang tadi sudah disentil banyak oleh Pak Kepala Sekolah, kemudian lebih diperkuat lagi oleh Pak Kadis dan Pak Kepala BGP, sehingga ini merupakan sebuah terobosan dan transformasi digital di era yang serba canggih ini Bapak Ibu, dan kita tak bisa hindari lagi salah satu kebutuhan belajar dan kebutuhan mengajar yang disediakan oleh Kemdikbud itu adalah platform Merdeka Mengajar. Ya, kita sadari sungguh bahwa platform Merdeka Mengajar adalah bagian daripada program Merdeka Belajar yang dicanangkan pada episode ke-15 bersamaan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, tentunya Bapak Ibu sejauh ini kita diberi kemudahan. Ya, kita diberi kemudahan dan dibatasi akses tertentu untuk bisa masuk ke dalam PMM. Ya, maksud saya adalah hanya orang-orang yang dilabeling sebagai guru dan tenaga kependidikan, ataupun juga beberapa tenaga kependidikan yang berkecimpung di sekolah penggerak seperti fasilitator sekolah penggerak, pengajar praktik, kemudian instruktur guru penggerak. Nah, ini yang diberi akses untuk bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nah, sehingga sejauh ini Bapak Ibu, pantauan kami juga di beberapa komunitas belajar sering memulai kegiatan-kegiatan komunitas belajar itu dengan pengenalan PMM. Dan kita salut dan luar biasa ini benar-benar kegiatan atau tema kegiatan hari ini adalah benar-benar satu tema yang menjadi kebutuhan kita bersama. Jadi sering teman-teman bertanya apakah komunitas belajar itu harus webinar? Jadi seperti itu ya. Tidak selamanya Bapak Ibu ya, bahwa kegiatan komunitas belajar itu hanya dilabel dengan webinar. Ya, tapi kalau misalnya jangkauan komunitas belajar kita itu ada jaringannya dan mudah mengakses rekan-rekan yang lain, itu akan lebih mudah kita berbagi pengalaman lewat webinar ketimbang kita belajar sendiri. Artinya begini, hari ini kalau
sembarang lewat tampil di PMM itu. Jadi melalui proses kurasi yang panjang, terus divalidasi juga oleh para validator. Jaringan. Iya, Bapak Ibu, mungkin jaringan. Recording stopped. Ya, sudah dengar lagi. Ini Recording in progress. Saya terlempar. Nah, yang berikut agar dapat menerapkan teaching at the right level atau salah satu teknik pelatihan atau belajar dengan model TEL, ya. Kemudian guru memiliki wadah untuk mendokumentasikan hasil-hasil karyanya dan mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ini Bapak Ibu ya, sejauh ini Bapak Ibu kalau bikin praktik baik di sekolah, di kelas, yang kita lihat yang sering dipakai itu adalah Facebook. Ya, live streaming di Facebook, kemudian mengunggah luar biasa anakku, ya luar biasa kelasku, ya. Oke, itu juga enggak apa-apa Bapak Ibu, bagian daripada kecakapan abad 21 untuk mensosialisasikan lewat media sosial. Tapi di samping itu juga Bapak Ibu dokumentasikan dan jadikan sebagai praktik baik dan karya Bapak Ibu yang diunggah di platform Merdeka Mengajar, sehingga ini akan menjadi sebuah susunan portofolio yang menarik dalam sejarah Bapak Ibu mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran paradigma baru yang kita ketahui bersama adalah sebuah pola inovasi pembelajaran yang perlu kita sesuaikan dengan keadaan serta zaman saat ini. Ya, artinya perubahan itu sebuah keniscayaan, sehingga kita perlu berubah dari gaya lama ke gaya baru, karena zaman juga berubah. Musim saja berubah, masa gurunya tidak berubah gitu. Nah, kemudian memperkenalkan dan mengimplementasi profil pelajar Pancasila ini yang tadi, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman penggerak lainnya. Hari ini SD Impres 28 Nania Ambon melaksanakan webinar dengan memanfaatkan beberapa guru di Provinsi Maluku yang sudah melaksanakan praktik baiknya. Mungkin ke depan, ya, dengan cara melalui fitur komunitas, bisa jadi kita bisa terhubung dengan para narasumber berbagi praktik baik di PMM dan melaksanakan praktik baiknya di provinsi-provinsi lain. Nah, ini satu kolaborasi yang baik. Nah, kemudian laman komunikasinya yang menghubungkan Kemdikbud dengan GTK. Bapak Ibu sering membuka PMM, terus di salah satu menu di bawah itu info PMM. Nah, di situ ada informasi-informasi yang sering disampaikan. Ya, kita bisa langsung terhubung dengan GTK atau yang menanggulangi atau yang menangani PMM terkait tentang info-info menyangkut tentang informasi-informasi terbaru. Di samping Bapak Ibu juga dikirimkan lewat akun belajar di email akun belajar. Nah, ini salah satu platform yang bisa menghubungkan kita dengan Kemdikbud. Nah, cara aksesnya seperti ini Bapak Ibu, lebih detail nanti disampaikan teman-teman yang lain. Yang jelas saya cuma bilang bahwa yang bisa akses di platform Merdeka Mengajar adalah guru yang memiliki akun belajar. Siapakah guru yang memiliki akun belajar? Yaitu guru yang namanya tercover di Dapodik. Ya, terus telah disinkron Dapodiknya, kemudian
Guru-guru dan tenaga kependidikan tersebutlah yang bisa mengakses akun belajar. Nah, makanya PMM, makanya disebut dengan platform Merdeka Mengajar. Ini platformnya guru. Ya, kalau platformnya siswa di mana? Siswa tidak bisa masuk, Bapak Ibu ya. Sekalipun dengan akun siswa sejauh ini belum ada akses izin untuk bisa masuk. Yang bisa masuk itu adalah lisensi akun belajar dengan tautan guru terus belajar.id atau admin atau juga praktisi lainnya ya. Akses keluarnya seperti ini, ada 4 fitur utama Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Sebagaimana juga tadi telah disinggung oleh Pak Kadis, yaitu belajar kurikulum Merdeka. Di dalamnya Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai informasi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Teori-teori, prinsip, dan juga beberapa regulasi-regulasi dan panduan, termasuk pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada fitur kegiatan belajar mengajar, sebentar nanti akan dipraktikkan juga. Di fitur ini Bapak Ibu, apa yang akan kita dapatkan? Yaitu pertama, kita bisa memanfaatkan asesmen murid untuk persiapan atau untuk melakukan tes awal, asesmen diagnostik yang awalnya disebut. Sekarang lebih condong kita sebut dengan tes awal ya, asesmen awal. Atau bisa juga untuk mempersiapkan murid menghadapi asesmen nasional nanti. Terus ada perangkat ajar, beberapa model perangkat ajar yang bisa kita ubah sesuaikan sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah kita. Kemudian ada juga di fitur 3 ini pengembangan diri. Ini portofolio kita Bapak Ibu di fitur yang ketiga, yaitu pelatihan mandiri, kemudian komunitas. Ya, fitur komunitas ini updatean terakhir Bapak Ibu. Sudah ada penambahan komunitas sehingga sekarang Bapak Ibu dengan mudah mendapatkan dan menemukan komunitas-komunitas belajar di seluruh Indonesia yang secara resmi telah tampil nama komunitasnya di platform Merdeka Mengajar. Nah, pasti di antara Bapak Ibu juga ada yang bertanya-tanya nanti sebentar ya. Nanti ditanyakan Bapak Ibu ya, ditanyakan juga bagaimana cara mendaftar komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Biar nanti dijelaskan kawan-kawan. Yang keempat, Bapak Ibu, guru dapat menemukan inspirasi praktik baik rekan lainnya berkarya melalui PMM. Di fitur keempat ini, Bapak Ibu, ini bisa sambil Bapak Ibu buka sekarang PMM. Ya, di fitur keempat ini terdapat 2 menu, yaitu video inspiratif dan juga bukti karya. Ya, nah tadi yang disampaikan salah satu kegunaan dari PMM, yaitu tempat mengunggah, menampung karya-karya guru yang mana bisa diberi umpan balik oleh para guru lainnya di seluruh Indonesia. Nah, ini beberapa fiturnya Bapak Ibu ya. Ya, nanti seperti ini tampilannya mungkin kalau di handphone. Oke, mungkin itu dari saya, Bu Ros ya. Nanti lebih detailnya seperti apa pemanfaatannya, Bapak Ibu bisa akan dikuatkan oleh Ibu Ahla Asel dan juga Pak Jabar dari komunitas Pangnan Bok-Bok dan dari komunitas SD 12 ini namanya, komunitas Melati kayaknya namanya. Oke, demikian saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Bapak narasumber hebat yang luar biasa. Untuk sesi pertanyaan, saya tahan dulu ya. Nanti setelah selesai 3 narasumber hebat ini baru ada pertanyaan. Baik, kita pindah ke narasumber selanjutnya. Narasumber hebat juga, Ibu Ahla Asel SPD. Beliau adalah Sekretaris Kombel Patimura Ambon. Selamat siang Ibu Ahla. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, selamat siang juga Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu untuk menyampaikan materi kedua.
Suara belum terdengar. Terima kasih Bapak Alfi telah mengaktifkan suara saya. Oke Bapak Ibu, selamat sore untuk Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu yang terhormat Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, yang sangat saya hormati, yang kami hormati semua, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon. Terima kasih telah hadir meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dalam room ini, walaupun memang cuaca di Kota Ambon sangat ekstrim hari ini. Selamat bergabung Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih, hari ini saya hanya sedikit melengkapi dari materinya Pak Alfi. Kita kolaborasi bersama, insya Allah Bapak Ibu yang lain kalau ingin kolaborasi boleh hubungi Ibu Ketua. Nanti akan dilengkapi lagi oleh Pak Jabal. Untuk tidak buang waktu, saya langsung saja mohon diberi izin untuk Bapak Ibu semua untuk berbagi materi di siang hari ini, di sore hari, Bapak Ibu semua. Mohon share Bapak Ibu, mohon izin. Oke Bapak Ibu semua, apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu? Siap Ibu, sudah. Ya. Sudah Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya diberi kesempatan untuk dapat berbagi dengan Bapak Ibu di room ini. Di sini terdapat Bapak Ibu guru hebat, Bapak Kepala Sekolah, dan Ibu Kepala Sekolah yang hebat semua. Oke, hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Oke, apa itu platform Merdeka Mengajar? Tadi sudah disampaikan bukan hanya oleh Pak Alfi, tetapi juga dari Bapak Kepala Sekolah, bahwa platform Merdeka Mengajar adalah suatu platform edukasi yang menjadi teman. Yang menjadi teman berarti menjadi sahabat penggerak untuk guru. Untuk guru Bapak Ibu, bukan hanya untuk guru penggerak, tetapi untuk guru, semua guru yang ada di Indonesia, khususnya di provinsi kita Maluku, dalam mewujudkan pelajar Pancasila untuk dapat mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Nah, dalam platform Merdeka Mengajar ini, Bapak Ibu dapat mengajar, dapat belajar, dan berkarya. Ada 3 poin penting Bapak Ibu, dapat mengajar, dapat belajar, dan dapat berkarya. Saya lanjutkan. Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru dalam mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum yang sekarang dan akan kita mau dan tidak mau tetap akan kita ambil dan kita jalankan Bapak Ibu, yaitu kurikulum Merdeka. Yang pertama, yang tadi saya sudah sampaikan 3 poin penting, yaitu mengajar. Kenapa mengajar? Karena di dalam platform Merdeka Mengajar ini sudah disiapkan perangkat ajar, ada juga asesmen murid. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Al. Yang mana pada saat ini sudah tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Mau belajar IKM? Ayo Bapak Ibu, download platform Merdeka Mengajar, semuanya tersedia di situ. Yang kedua, ada asesmen murid yang dapat membantu Bapak Ibu guru hebat semua melakukan analisis diagnostik, literasi, dan numerasi dengan sangat cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran diferensiasi salah satunya. Sebelum melakukan diferensiasi, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah asesmen murid. Bagaimana cara kita melaksanakan asesmen murid ini? Ada semuanya dijelaskan pada platform Merdeka Mengajar. Saya lanjutkan satu persatu Bapak Ibu. Nah, tadi kalau fungsi pertama sebagai mengajar, saya lanjut pada belajar. Poin yang kedua yaitu belajar. Dalam platform ini kita dapat ada
mengikuti pelatihan mandiri seperti sekarang yang sedang kita ikuti bersama dalam webinar ini. Ada juga dari sekolah-sekolah lain di luar provinsi kita. Lalu ada video-video inspirasi dari semua guru yang bisa Bapak Ibu dapatkan beragam video inspiratifnya untuk mengembangkan diri dengan mengakses dalam PNM ini tidak terbatas Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya perlu memiliki akun belajar gratis disediakan oleh pemerintah. Sangat baik pemerintah Indonesia Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah berkarya. Berkarya dengan cara apa? Bukti karya. Bapak Ibu diberi ruang untuk dapat membangun portofolio hasil karya Bapak Ibu. Entah itu dalam bentuk RPP, dalam bentuk video mengajar, dalam bentuk praktik baik apa saja, dapat Bapak Ibu masukkan pada bukti karya. Yang dapat nanti diamati, disaksikan, dan dibuka langsung oleh orang lain selain Bapak Ibu sendiri. Oke Bapak Ibu. Di dalam PMM, dapat digunakan dapat kita masuk melalui gawai kita atau handphone, dapat juga melalui laptop kita atau komputer. Untuk dapat masuk melalui kita punya handphone, dapat kita unduh aplikasinya pada Play Store. Bapak Ibu cukup menulis Merdeka Mengajar, dengan sendirinya aplikasi tersebut akan terinstal pada Bapak Ibu punya handphone. Untuk masuk pada laptop, boleh melalui laman atau situs https://guru.kemdikbud.go.id. Langsung Bapak Ibu akan tersambung ke platform Merdeka Mengajar. Nah, ini merupakan tampilan lama. Ada tampilan baru dan ada tampilan lama. Tampilan baru yang ada sekarang ini diterbitkan pada 12 Mei 2022 dengan model seperti ini. Kalau Bapak Ibu buka pada Bapak Ibu punya handphone, akan terlihat, akan muncul tampilan seperti sekarang ini. Ini merupakan tampilan lama, ini merupakan tampilan baru. Oke. Sudah sering ulang. Saya ulangi Bapak Ibu. Tadi sudah ada pada layar pertama, untuk mengajar, ada terdiri atas perangkat ajar, ada juga asesmen murid. Nah, perangkat ajar apa saja yang dapat Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu buka pada PNM? Ada RPP, ada bahan ajar, ada modul proyek, ada buku murid, ada asesmen. Contoh-contoh ini dapat Bapak Ibu lihat, dapat Bapak Ibu tiru, dan memodifikasi sesuai dengan pembelajaran atau situasi yang berada pada kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk asesmen, apa saja nih yang akan Bapak Ibu dapati? Yang pertama, Bapak Ibu akan mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Yang kedua, memperoleh informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid. Ini kalau Bapak Ibu melakukan asesmen pada portal PNM ini, platform PNM ini Bapak Ibu. Yang ketiga, mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran. Ini kita sudah berbicara sampai pada kurikulum Merdeka. Berarti kelas kita sudah dibagikan per fase. Yang terakhir, menerima proses penilaian yang dilakukan secara otomatis kecuali soal uraian. Jika asesmen dibagikan secara online. Jadi ini asesmen ini bisa seperti kata Pak Alfi, tidak bisa siswa untuk masuk secara langsung, tetapi kita guru boleh masukkan siswa. Boleh kita guru memasukkan siswa kita, setelah itu kita bagikan bentuk soal atau cara kerjanya pada kita punya grup-grup WhatsApp-nya. Secara langsung akan kita amati hasil siswa tersebut pada platform Merdeka Mengajar. Saya lanjut Bapak Ibu, mohon maaf. Selanjutnya untuk belajar. Untuk belajar, ada pelatihan mandiri dan ada video inspirasi seperti yang telah saya sampaikan. Belajar apa saja nih? Ada topik pelatihan, ada modul pelatihan, ada latihan pemahaman, cerita reflektif, dan aksi nyata. Bapak Ibu, di sini banyak sekali topik-topik pelatihan yang dapat Bapak Ibu lihat, yang dapat Bapak Ibu ikuti. Tanpa bayaran Bapak Ibu, tanpa bayaran. Oke, ini contoh-contoh video inspiratif.
video inspirasi yang dapat Bapak Ibu jadikan sebagai Bapak Ibu punya video inspiratif untuk pembelajaran Bapak Ibu, baik literasi maupun numerasi Bapak Ibu. Untuk berkarya di sini ada bukti karya yang tadi sudah saya sampaikan, nanti akan praktik baiknya akan ditampilkan langsung oleh Pak Jabar. Bapak Ibu dapat membangun portofolio karya Bapak Ibu sendiri. Nah, melalui produk bukti karya ini, Bapak Ibu dapat mempublikasikan karya ke platform Merdeka Mengajar dengan mengimpor video yang sebelumnya telah diunggah ke YouTube. Bapak Ibu buat video pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing, unggah ke YouTube Bapak Ibu masing-masing, lalu Bapak Ibu dapat mengimpornya masuk ke dalam PMM. Yang kedua, Bapak Ibu dapat membagikan karya ke sesama rekan guru agar bisa menginspirasi. Dari guru lain juga bisa belajar melalui karya Bapak Ibu. Yang ketiga, memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi untuk berkembang bersama dan berkarya lebih baik lagi. Yang keempat, melihat tanggapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru dan kepala sekolah. Selanjutnya dapat melihat hasil rekapitulasi ringkasan kuesioner yang telah diisi dengan presentasi berupa grafik feature. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengajar, ada rekan guru kita yang minta tanggapan ke rekan guru, pasti mereka akan bicara atau sampaikan yang baik ke kita. Tetapi kalau apa yang karya yang kita buat, cara mengajar kita, perangkat ajar kita, kita unggah ke bukti karya orang luar yang akan menilai kita. Tanpa nanti memikirkan kalau kata orang Ambon ini malu hatinya besar, tidak lagi untuk platform Merdeka Mengajar. Bukan hanya guru di sekitar kita, guru di luar daerah kita bisa menilai cara mengajar kita melalui bukti karya yang kita kirimkan. Oke, itu sedikit untuk pengenalan fitur-fitur yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Saya pandu sedikit untuk penggunaannya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Masih ada waktu, Ibu moderator, mohon maaf, masih ada waktu? Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Ini sudah boleh saya lewati, Bapak Ibu. Pertama buka Play Store, itu untuk kita masuk kalau melalui gawai atau kita punya handphone. Ini tidak perlu kita belajar belajar dengan orang lain, itu wajib. Belajar, kalau kita belajar sendiri nanti agak sulit, tetapi belajar dengan sahabat yang paling dekat kita, karena semua saya tahu dan saya ini, Bapak Ibu semua yang ada di room ini pasti menggunakan HP, yang ada kalau boleh yang sudah memiliki platform Merdeka Mengajar di dalamnya. Nah, jadi secara mandiri Bapak Ibu bisa belajar tentang apa sih itu kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu boleh buka pada beranda Bapak Ibu, ada informasi, membaca informasi tentang kurikulum Merdeka. Ada sesuai dengan yang sudah saya arahkan pada beranda bagian bawah. Lalu ada video-video inspirasi tentang kurikulum Merdeka. Mohon setiap video yang ada, tolong dinonton sampai habis, sampai selesai. Setelah itu ada pelatihan-pelatihan mandiri. Untuk mempelajari kurikulum Merdeka ada 7 topik yang dapat Bapak Ibu harus Bapak Ibu ikuti, yaitu 1 tentang Merdeka Belajar, kurikulum, 3 perencanaan pembelajaran, 4 asesmen, 5 penyesuaian pembelajaran, 6 profil pelajar Pancasila, yang terakhir adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Topik ini bisa dipelajari sepanjang tahun. Pilih, Bapak Ibu, pilih terlebih dahulu modul yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau, kurikulum di sekolah kita belum, berarti katong di sekolah ini sudah menjalankan Merdeka Belajar di dalam kelas masing-masing. Seperti apa contohnya? Buka PMM dan kunjungi pelatihan mandiri pada modul 1 Merdeka Belajar. Nah, topik-topik yang ada seputar kurikulum Merdeka yang saat ini tersedia di PMM, yaitu topik tadi sudah kurikulum perencanaan sampai dengan ini. Oke, boleh Bapak Ibu amati dan lihat saja, sudah ada semuanya. Ini merupakan topik-topik yang tadi saya sudah sampaikan dari Merdeka Belajar sampai dengan penyesuaian pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu tentang komunitas. Ini adalah fungsi komunitas Bapak Ibu. Seperti yang dijelaskan Pak Alfi, kalau komunitas yang awal didirikannya PMM,
platform Merdeka Mengajar ini kita harus daftar dulu. Tetapi kali ini Bapak Ibu cukup menyelesaikan 2 modul yang ada, sudah dapat, sudah boleh, sudah bisa membuat satu komunitas di daerah Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, dengan adanya komunitas, maka kita dapat berbagi bukan hanya dengan sekolah kita, tetapi sekolah dengan sekolah-sekolah lain yang ada di luar daerah kita. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Satu kata dari saya, mari gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Nanti akan dilengkapi praktik baiknya. Bagaimana cara masuk, bagaimana cara mengunggah, ada nanti disampaikan oleh teman kita yang sangat hebat, Pak Jabal. Terima kasih. Room ini saya kembalikan untuk Ibu Moderator. Ya, terima kasih Ibu narasumber yang hebat. Untuk pertanyaan, saya tahan dulu. Kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu narasumber hebat kita juga, Bapak Jabar Abdullah Esubun SPDI, Ketua Kombel Fangnanan Bokbok SD Negeri 34 Tual. Selamat siang Pak Jabar. Selamat siang Ibu Host. Assalamualaikum. Halo. Pak. Nah, suara saya terdengar ya? Dengar Pak. Ya, mantap. Bagaimana saya lanjut? Saya langsung Bu, Ibu Host? Ya langsung Pak, disilakan. Ya langsung. 20 menit Pak. Siap, terima kasih atas kesempatan sudah memberikan waktu untuk Masohi sama-sama dengan komunitas belajar SD INPES 28 Nania Kota Ambon. Ini luar biasa ini. Saya sapa dulu ya, yang terhormat Pak Kepala Balai Guru Penggerak Maluku, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, yang saya hormati Bapak Kepsek, luar biasa ini, Pak Kepsek SD INPES 28 Nania Kota Ambon. Ya, juga Bapak Ibu, guru-guru hebat yang ada di room ini. Salam sejahtera, selamat sore buat kita semua. Baik, saya langsung men-share screen ya. Udah nampak ya? Belum Pak, masih. Ya sudah, siap. Oke, baik. Jadi karena saya menggunakan laptop ya, saya akan mendemonstrasikan di sini ya, berbagi ya, mendemonstrasikan bagaimana kita mengakses platform Merdeka Mengajar untuk kebutuhan ya, kebutuhan kita sebagai guru ya, dan juga kebutuhan belajar murid, memenuhi kebutuhan belajar murid ya. Oke. Kita searching ke Google ya, kemudian kata kunci yang harus Bapak dan Ibu ingat sederhana saja, Merdeka Belajar. Ketikkan di sana Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ya. Nah, kemudian kita mencari. Nah, kita pilih pada yang paling atas, Merdeka Mengajar ya. Nah, seperti ini tampilan Bapak Ibu di laptop, tampilan platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini jelas bahwa pahami kurikulum Merdeka baik secara mandiri melalui pelatihan maupun dari rekan sejawat. Tersedia juga beragam materi dan referensi mengajar untuk menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, ini saya menyambung sedikit bahwa untuk penerapan IKM bagi sekolah-sekolah yang mandiri itu ini panduannya ya di platform Merdeka Mengajar tentunya. Dan ini merupakan fitur yang sudah disampaikan tadi oleh kedua narasumber. Nah, fitur pertama asesmen murid, kemudian yang kedua perangkat ajar, yang berikut pelatihan mandiri, bukti karya, dan komunitas komunitas serta video inspirasi ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Saya pakai versi laptop ya.
Oke, baik, di kesempatan ini saya mungkin karena dibatasi waktu, saya akan berbagi dua fitur ya. Tiga fitur. Saya akan cepat-cepat saja. Nanti ada video tutorial, nanti kita bagi untuk peserta di kesempatan yang hadir di kesempatan ini. Pertama ini terkait perangkat ajar. Tentunya teman-teman yang membutuhkan referensi terkait Merdeka Belajar, di sini sudah disediakan buku. Ya, buku ini ada buku untuk murid. Kalau sekolah memang belum punya buku, bisa pakai panduan ini Bapak Ibu. Ada buku murid, ada buku guru, dan juga ada modul ajar. Nah, kita kalau pertama mendengar tentang Merdeka itu fokusnya selalu lari ke administrasi. Ini bagaimana administrasinya? Modul ajar bikin seperti apa? Nah, itu biasanya kan seperti begitu. Ini yang perlu dirubah Bapak Ibu. Jangan kita berpikir tentang administrasinya dulu. Ya, kita merdeka dulu. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada perangkat ajar. Di sini saya akan berbagi saja bagaimana caranya kita untuk mengakses mendapatkan bahan ajar, modul ajar maupun buku yang ada di platform Merdeka Mengajar. Oke, di sini kita masuk. Kemudian ada 3 menu. Bapak Ibu perhatikan, ada modul dan bahan ajar, kemudian ada buku. Nah, kemudian ada modul proyek. Sudah ada semua di sini panduannya Bapak Ibu. Nah, di sini saya contohkan untuk sekolah dasar kelas 3 dan 4 fase B, karena ini yang di sekolah-sekolah sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM ya, kelas 1 dan kelas 4 ini di fase A dan fase B. Oke, setelah kita pilih ya, pilih kelas 3 dan 4 atau fase B ya, kita pilih. Nah, kemudian kita memilih mata pelajaran. Semisal di kelas 4 saya memilih mata pelajaran IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, kita cari saja di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal mencari sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Mata pelajaran apa? Misalnya IPAS. Aduh, di mana IPAS? Nah, ini. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Untuk fase B kelas 4, kelas 3 dan 4 kita pilih. Nah, kemudian Bapak Ibu berikutnya klik pada cari perangkat. Nah, setelah klik pada cari perangkat, di sini ada 2 kelas Bapak Ibu. Di fase B ini ada 2 kelas, kelas 3 dan kelas 4. Nah, di sini kita contohkan kelas 4. Kita pilih pada kelas 4. Klik di sini ya, kelas 4. Nah, kemudian kita klik pada filter. Nah, ini lebih terperinci lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat elemen capaian pembelajaran atau CP. Ya, Bapak Ibu. Di sini keterampilan proses atau pemahaman IPAS, sains dan sosial. Nah, untuk mendapatkan keduanya, Bapak Ibu menceklis pada keterampilan proses, kemudian menceklis juga pada pemahaman IPAS. Nah, di bawah ada bahan ajar, ada modul ajar. Terserah Bapak Ibu mau modul ajar atau bahan ajar atau kedua-duanya. Bila Bapak Ibu menginginkan kedua-duanya, maka checklist pada kedua-duanya. Modul ajarnya di checklist, kemudian bahan ajarnya juga di checklist. Baru kemudian klik pada lihat perangkat ajar. Nah, terbuka Bapak Ibu ini yang sudah disediakan oleh platform Merdeka Mengajar. Banyak Bapak Ibu untuk kelas 4, untuk panduan IKM-nya nih. Tinggal pilih mau modul, lihat dulu, oh ini modul ajar. Mana bahan ajarnya? Kita tinggal cari ke bawah mana bahan ajar. Nah, ada modul, ada bahan ajar. Nah, di sini banyak modul yang sudah disediakan. Ini kelasnya implementasi kurikulum ya. Nih, ada nih kelas 4. Bahan ajar, LKPD mata pencaharian. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkannya? Saya contohkan satu. Kita ingin mendapatkan modul ajar ini. Nah, kita klik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa modul ajar ini sudah lulus ya, kurasi.
sudah melewati apa yang disampaikan oleh Pak Al tadi, bahwa ini sudah melewati tahapan pemeriksaan di Kemendikbud sana. Jadi kita tinggal mau menggunakannya, kita tinggal gunakan saja. Gunakan, langsung kita gunakan, boleh. Kita ambil lalu kita modifikasi sesuai kebutuhan murid yang ada di sekolah kita, boleh. Kita cuma pakai langkah-langkah sebagai panduan saja juga boleh. Jadi itulah kemerdekaan, ya, merdeka yang dimaksud, bahwa kita guru diberi keleluasaan untuk berinovasi dalam pembelajaran untuk memenuhi pembelajaran siswa. Nah, sini kita bisa lihat elemen capaian, kemudian ada profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kreatif, dan lain-lain, ya. Boleh kita lanjut. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis gaya dan manfaatnya, ya. Kita bisa lihat lengkap. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat untuk ATP-nya. Oh, ini CP-nya sudah tadi. ATP-nya Bapak Ibu bisa mengklik pada lihat dokumen ATP atau alur tujuan pembelajaran. Bisa dilihat Pak Ibu. Nah, kita lihat ATP-nya. Oh. Nah, kalau tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini platform sendiri masih dalam tahapan pengembangan, ya Bapak Ibu. Jadi alur tujuan pembelajaran ini untuk capaian pembelajaran yang saya buka tadi itu belum diunggah, ya, belum ada. Artinya ATP-nya belum diunggah ke platform. Nah, kita kembali, kemudian untuk mengunggahnya atau kita untuk mendownloadnya, Bapak Ibu tinggal melihat di sini. Apakah saya mau ambil yang jenis gaya atau pesawat sederhana atau urutan siklus air, terserah Bapak Ibu. Contoh, ambil yang satu jenis gaya. Di sini Bapak Ibu tinggal mendownload. Nah, ini otomatis Bapak Ibu. File PDF-nya sudah masuk dalam perangkat laptop kita atau Chromebook kita nih. Udah masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa langsung menggunakan ini. Atau langsung bisa merubahnya disesuaikan dengan karakteristik murid Bapak Ibu. Oke. Nah, saya pikir cukup untuk mendapatkan modul ajar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian buku, ya, menu kedua buku. Kita geser ke tengah, ada buku. Untuk sekolah-sekolah yang mungkin belum memiliki buku, ya, dan rata-rata sekolah mandiri belajar itu belum punya buku untuk panduan, ya. Nah, bisa kita klik pada buku, kemudian kita cari buku yang sama, yaitu IPAS, ya. Kita cari. Nah, di sini bukunya ada. Kita bisa filter kelas 4, kita cari buku untuk apa? Buku untuk guru atau buku untuk murid. Nah, kalau kita perlu kedua-duanya, kita butuh buku guru juga untuk buku murid, maka kita tinggal checklist pada keduanya. Kita lihat pada perangkat ajar, muncul. Nah, sama, kita tinggal mendownload bukunya, ya. Ini buku murid, ini buku murid, ya. Cari untuk buku guru lagi. Sama, ya Bapak Ibu. Sudah disiapkan, sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, oke. Berikut saya mau masuk sedikit di salah satu fitur juga yang sekarang kita sama-sama webinar ini, yaitu fitur komunitas. Nah, di sini komunitas. Kita lihat, kita buka webinar, ya. Misal webinar. Nih, webinar yang sedang berlangsung saat ini, Bapak Ibu. Nah, ya, ini termasuk ini juga webinar yang kita ikuti saat ini. Jadi semua terekam, ya, di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini jadwal-jadwal webinar yang untuk besok dan selanjutnya. Jadi keren kan? Nah, untuk komunitas juga sama Bapak Ibu. Sini komunitas. Untuk mencari komunitas di Maluku, tentu kita untuk mencari, maka kita lebih terperinci lagi, kita filter, kita cari per provinsi, ya, masukkan 6 provinsi, kita pilih di sini. Nah, contohnya untuk Maluku, ya,
Nah, ini Maluku, saya udah pilih Maluku. Nah, contoh ini sudah kelihatan. Kita bisa pilih lagi di sini SD atau SMP atau apa gitu. Umpamanya tingkat SD. Nih, SD. Kita pilih ya, reset filter. Nah, yang muncul lagi komunitas SD yang ada di Maluku semua yang sudah terdaftar di PMM. Lalu saran saya buat Bapak Ibu ya, jangan sampai kita yang sudah punya komunitas, lalu kita buka lagi komunitas untuk sekolah lain dan membiarkan saja di platform Merdeka Mengajar. Jangan ya Bapak Ibu. Ya, itu nanti bikin penuh saja. Jadi kalau untuk mendaftar di platform Merdeka Mengajar, itu penggerak komunitasnya sendiri harus sudah mampu, ya, sudah mampu melewati 3 tahapan topik, yaitu menyelesaikan 3 tahapan di sini, Bapak Ibu, di pelatihan mandiri, Bapak Ibu. Nah, ini 3 topik ini sudah harus diselesaikan, ya. Nih. Saya terus terang ini kemarin ya, ini saya mengulang ya untuk menunggu validasi karena masih perlu perbaikan. Ini ada satu lagi Bapak Ibu. Nih, butuh perbaikan aksi. Kita boleh lihat di sini apa yang dia sampaikan. Ya. Ini waktunya panjang. 17 sampai 24 hari. Jadi di sini kita tidak usah terburu-buru Bapak Ibu. Kita belajar untuk mengerti, ya. Kita untuk mengerti, memahami apa sih yang kita pelajari. Oke, kemudian saya lari-lari saja nih karena waktu. Bukti karya. Ya, yang disampaikan oleh narasumber, ya, kita buka bukti karya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk mengunggah bukti karya Bapak Ibu itu ke bukti karya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini bukti karya ya. Praktik pembelajaran ya. Itu ada di bukti karya. Ya, ini 42, kemudian praktik baik 33 karya. Jadi ketika orang cerita, ya ini lihat karya kita saja. Karya apa yang kita sudah buat. Ini menulis modul ajar atau RPP. Ini udah ada. Saya buat satu ya, saya upload ke platform Merdeka Mengajar. Bidang atau mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, ini udah modelnya modul ajar, bukan lagi RPP ya. Oke. Jadi untuk modul ini, tambahan karya ini, menambahkan karya, kita klik pada tambah karya, kita lihat. Nah, karya kita ini dimasukkan cocoknya untuk apa? Pamannya, ya kita untuk mengajar ya di kelas, kita pembelajaran di kelas. Nah, masukkan pada praktik pembelajaran. Lalu kalau kita membuat praktik baik terkait dengan Merdeka Belajar, nah masuk ke praktik baik ya. Kemudian kalau menulis modul ajar ya masuk pada modul ajar. Membuat bahan ajar masuk pada bahan ajar. Kemudian lain-lainnya. Jadi ini sudah disediakan untuk karya para guru ya di platform Merdeka Mengajar. Jadi benar yang disampaikan oleh narasumber ya yang Ibu Ula tadi bahwa platform Merdeka Mengajar ini kita belajar, mengajar dan berkarya ya. Kita belajar, mengajar ya. Kita belajar dulu baru mengajar. Nah, kemudian kita refleksi. Nah, lalu kita punya bukti karya bisa kita bagikan kepada seluruh ya guru yang sudah mengakses di platform Merdeka Mengajar yang sudah kurang lebih 5 juta guru, Bapak Ibu, yang sudah mengakses pada platform Merdeka Mengajar ini. 5 juta guru seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Jangan ketinggalan. Yang belum, silakan untuk mengakses dengan akun belajar ID-nya. Kita manfaatkan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah, ya. Bahwa kita sadari perubahan zaman membuat kita guru harus adaptif. Ya, agar kita selalu relevan dengan perkembangan zaman. Oke, kalau guru dulu dia hanya pelita, kita guru sekarang adalah Merkuri. Ya, dulu kan guru itu dianggap pelita. Pelita itu hanya kecil dalam kegelapan. Tapi kalau guru sekarang kita harus Merkuri. Merkuri itu sudah nyalanya besar baru mengarahkan arah ke sini.
tepatkan arahnya. Itu yang diinginkan. Jadi sebelum kita memerdekakan siswa, kita guru dulu merdeka. Merdeka di mana? Ya merdeka mengajar. Ini. Nah, jadi komunitas ini sebenarnya luar biasa Bapak Ibu. Jangan disangka komunikasinya Ibu Ita ini. Ini setiap hari mereka duduk dalam komunitas, yang mereka datangkan itu adalah narasumber dari kementerian. Ya kementerian ini. Kementerian punya ini, platform Merdeka Mengajar. Bukan main-main. Mereka langsung belajar dari kementerian. Platform ini yang disediakan oleh kementerian. Justru daripada komunitas belajar ini, maka di dalam komunitas belajar itu saling sharing. Ketika ada yang sudah mengetahui, dia bisa berbagi dengan rekan sejawat di dalam komunitas itu sendiri. Sehingga dengan menciptakan ekosistem belajar yang bagus di dalam sekolah, sudah tentu sangat berdampak pada siswa. Itu terbukti, saya sudah rasakan di komunitas saya. Jadi harapan saya, semangat untuk komunitasnya Ibu Novita Watimena ini, ya Pak Kepsek, sukses, jangan kendor. Kita di komunitas itu hal-hal yang tidak berguna tidak usah ditanggapi, kita selalu maju untuk siapa? Tentunya untuk siswa-siswa kita ke depan. Terima kasih karena dibatasi waktu, ya mungkin lain waktu nanti kita sambung di menu yang lain. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung, sebenarnya bukan untuk menyinggung ya, mengingatkan, karena kita guru abad 21 karakternya begitu, tegas namun tetap ramah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua. Ya baik, terima kasih Bapak Jabar dengan materinya yang luar biasa. Kami kasih kesempatan untuk peserta yang ada saat ini, yang mau bertanya silahkan chat di kolom chat atau bisa raise hand, ya angkat tangan lalu diberi kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Ya, sambil menunggu yang angkat tangan, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan hasil asesmen diagnostik dari literasi dan numerasi? Mungkin ada contoh dari Bapak Ibu pemateri yang sudah diterapkan. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui jika PMM melakukan pembahasan dan pembaharuan atau update? Nah, itu ada 2 pertanyaan, disilahkan kepada ketiga narasumber. Siapa yang mau jawab di antara ketiga, disilahkan. Baik, saya duluan ya, mohon izin Pak Al, nanti ditambahkan sama Pak Al. Ibu host, dengar suara saya? Kan Pak. Ya baik. Ya silakan, sumber yang ketiga. Ya, saya share screen kembali ya. Untuk pertanyaan itu saya share kembali share screen ya. Oke, jadi untuk asesmen ya, Bapak Ibu, sudah kelihatan layar ya? Iya, sudah Pak. Oke, di sini ya Bapak Ibu diperhatikan nih asesmen murid ya, yang ada di platform Merdeka. Kita klik. Di sini ada 2 asesmen Bapak Ibu ya. Nah, asesmen yang pertama di atas ini digunakan oleh guru untuk mengukur ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran di kelas. Ini asesmen yang awal di atas ya, untuk ini digunakan guru untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran di dalam kelas. Ini yang guru gunakan untuk siswa. Sementara asesmen yang di bawah, nah ini namanya AKM ya. AKM ini digunakan oleh sekolah untuk mengetahui kemampuan rata-rata siswa secara periodik. Nah, KM ini asesmen
kompetensi minimum AKM ya. Jadi ada 2 asesmen di platform Merdeka Mengajar. Sekarang kalau pertanyaan tadi maka kita pada asesmen murid ya. Kita akses pada asesmen murid. Nah, kalau kita pelajari di sini. Kita bisa Bapak Ibu bisa lebih mendalami di sini terkait dengan asesmen yang ada di ini. Kita cari asesmen ya. Nah, yang contohnya pertanyaan tadi terkait dengan mata pelajaran apa contoh untuk mengukur mata pelajaran bahasa Indonesia contoh ya. Saya pilih bahasa Indonesia, kemudian fase kelasnya tetap saya ambil kelas 3 atau kelas 4 ya, fase B. Kita cari asesmennya Bapak Ibu. Nah, kita pilih kelas 4, kita filter. Nah, aktivitas lembar pemandu ya ada di asesmen ini. Bentar ya Pak Ibu. Kemudian kita lihat perangkat. Nah, ini belum ada ya. Jadi untuk asesmen sendiri yang ada di platform Merdeka ini tentunya seperti yang saya buka di awal tadi ya ini ya. Jadi untuk asesmen murid ini tentunya ketercapaian ini adalah terkait dengan literasi dan numerasi ya. Seperti yang digunakan untuk sekolah ini. Sekolah mengukur kemampuan rata-rata siswa secara periodik. Ya ini asesmen minimum ya, kompetensi minimum. Nah ini yang digunakan. Nanti di sini Bapak Ibu bisa lebih memahami dengan membaca di sini ya pertanyaan seputar asesmen. Ini ada jawaban semua di platform Merdeka Mengajar. Kemudian kalau kita mau mempelajari lebih lanjut ya tentang asesmen ya kita mulai belajar. Nah ini. Kita masuk pada asesmen. Nah, itu di topik ya, topik 3 tadi yang sudah saya lewati, Bapak Ibu. Makanya jadi kalau bertanya terkait dengan asesmen yang di platform, berarti terkait juga dengan topik pembelajaran di mandiri tadi itu. Ya, topik pembelajaran di pelatihan mandiri Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk diagnostik ya mungkin nanti lebih dijelaskan oleh rekan-rekan yang mungkin jadi sudah menjalankan itu di sekolahnya ya karena kami sendiri ini sekolah bukan sekolah penggerak, kami sekolah mandiri belajar ya. Oke. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua tentang upgrade ya, upgrade atau pembaharuan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau pembaharuan ini Bapak Ibu yang menggunakan website yang berbasis website seperti ini ya, maka dia itu akan selalu update. Nah, sementara yang biasanya tertinggal karena sudah menggunakan aplikasi yang di HP, di gawai atau di Android. Sehingga ketika mengakses kadang itu tidak bisa masuk ya. Wih, kok kemarin bisa, hari ini sudah tidak bisa masuk. Nah, solusinya adalah Bapak Ibu masuk lagi ke Play Store lalu mengupdate aplikasinya ya Bapak Ibu. Itu aja untuk mengupdate aplikasi itu seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu ada kendala dengan aplikasi Bapak Ibu di HP ya, di Android Bapak Ibu, maka Bapak Ibu kembali untuk mengupdate-nya di Google Play Store. Seperti itu aja solusinya Bapak Ibu. Ya mungkin nanti ditambahkan oleh kedua narasumber lainnya. Cukup dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jabar. Mungkin ada yang mau ditambahkan Ibu Ahla dan Pak Alfi. Disilahkan. Sebenarnya dari Pak Jabal itu sudah lengkap. Sedikit menambahkan boleh Bu Itai? Iya boleh Bu. Silakan Bu. Oke, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita tahu kita punya platform Merdeka Mengajar itu sudah terupdate atau belum? Sudah ini atau belum? Betul apa yang dikatakan Pak Jabal, boleh buka pada handphone atau gawai Bapak Ibu masing-masing. Lalu lihat saja kembali ke Play Store, tulis Merdeka Mengajar. Kalau yang muncul adalah update, berarti Bapak Ibu telah terkonversi ke yang baru. Tetapi kalau yang muncul adalah
kalau update berarti perlu update ke yang baru. Berarti masih pakai versi lama, perlu update ke yang baru. Tetapi kalau muncul adalah uninstall, berarti Bapak Ibu dengan sendirinya telah update ke yang terbaru, ke versi terbaru. Kalau Bapak Ibu tekan uninstall, berarti Bapak Ibu keluar, hapus. Artinya ada dua, update sama uninstall. Kalau update berarti Bapak Ibu dengan sendirinya harus update ke versi terbarunya, masih menggunakan versi lama. Tetapi kalau uninstall berarti dengan sendirinya Bapak Ibu telah berada atau telah PMM yang ada pada handphone Bapak Ibu memang sudah pada versi yang terbaru. Sedangkan untuk saya lengkapi saja, mohon share sedikit untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Bagaimana cara? Bentar Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jabal saja. Lihat pada asesmen. Oke. Untuk cari asesmen di sini, kalau yang sudah saya jalankan yaitu untuk AKM. Karena kebetulan saya mengajar pada kelas 5. Nah, ini Bapak Ibu. Ini AKM kelas saya yang sudah saya jalankan di kelas saya. Nah, untuk Bapak Ibu pilihan AKM, boleh Bapak Ibu untuk pertanyaan tadi bagaimana kalau numerasi? Oke, numerasi saya contohkan untuk geometri. Nah, di sini sudah ada 10 soal dengan 45 menit yang akan Bapak Ibu kerjakan dengan siswa-siswi Bapak Ibu. Cakupan materinya sudah ada tentang pengukuran dan geometri, lalu tujuan asesmen diagnostiknya juga sudah ada. Nah, komposisi soalnya ada 4 pilihan ganda, setelah Bapak Ibu nanti boleh baca saja. Kalau gunakan ini, Bapak Ibu klik, maka ada link yang dapat Bapak Ibu bagikan di sini untuk ada link, Bapak Ibu dapat men-sharekan link tersebut lewat grup WA Bapak Ibu bersama anak murid. Anak murid kalau kerjakan, setelah mengerjakan ini akan terbaca seperti yang telah saya cobakan. Ini di AKM kelas saya. Nah ini, 5 murid belum diperiksa, sudah kadaluarsa ini Bapak Ibu. Oke, itu sedikit share dari saya. Ibu moderator. Mungkin nanti dilengkapi oleh Pak Al. Ya, terima kasih Bu Alia. Kasih kesempatan untuk Pak Alfi untuk menambahkan. Silakan Pak Al. Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah dipraktikkan oleh Ibu Ahla sama Pak Jabar ya untuk penggunaan asesmen. Ya, intinya asesmen murid yang ada di platform Merdeka Mengajar ya. Tadi sudah saya sampaikan juga, salah satu manfaatnya bisa dipakai untuk melatih keterampilan literasi dan numerasi murid. Juga dapat dimanfaatkan sebagai asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan literasi dan numerasi murid. Ya, nah tentunya pemanfaatan fitur ini Bapak Ibu butuh kerjasama dengan semua guru yang mengajar di kelas tersebut, karena kita akan mengukur kemampuan murid dalam satu kelas, tidak apalagi yang tadi ya AKM ya. Tidak berbasis mata pelajaran, lain halnya dengan yang dipraktikkan oleh Pak Jabar. Nah, yang dipraktikkan oleh Pak Jabar pun fiturnya juga sampai saat ini masih diperbaharui. Yang selama ini banyak kita akses itu adalah asesmen kelas. Ya, asesmen kelas untuk bisa dipakai sebagai persiapan asesmen nasional atau juga bisa dimanfaatkan untuk mendapat data awal sebelum merancang tujuan pembelajaran atau merancang perangkat pembelajaran. Nah, itu yang berikut
Saya langsung aja menjawab pertanyaan Ibu Ruli ya di kolom chat. Apakah aksi nyata yang sudah dikirim ke PMM sebelum divalidasi bisa ditarik kembali untuk diperbaiki? Karena ada bagian yang belum disertakan dalam karya aksi nyata berupa dokumentasi dan umpan balik. Ya, oke. Sejauh ini memang saya belum temukan ketika sudah mengirim bisa dibatalkan. Jadi ada beberapa fitur itu yang butuh ketekunan kita, kesepakatan kita. Udah fix belum? Kalau belum fix, diteliti dulu baik-baik. Ini juga terjadi di fitur komunitas dalam merancang webinar, memilih waktu, tanggal itu kalau sudah terlanjur itu tidak bisa lagi, kecuali kita hapus. Ya, nah sementara untuk aksi nyata, kalau sudah terlanjur ya kita nunggu aja Bu, doa aja mudah-mudahan walaupun belum sempat kirimkan dokumentasi, tapi udah bisa divalidasi. Tapi kalau misalnya ditolak lagi atau disuruh perbaiki ya nanti itu kesempatan Ibu akan perbaiki. Kalau sudah terlanjur upload sejauh ini tidak bisa ditarik lagi Bu. Ya seperti itu. Terima kasih Bu Ros. Ya baik, terima kasih ketiga narasumber yang sudah menjawab ketiga pertanyaan. Yang terakhir Bapak Ruli dari SMP 1 sudah dijawab langsung oleh narasumber kita ya pada sore hari ini. Nah, kita selanjutnya dari ketiga narasumber ini untuk memberi kesimpulan atau closing statement dari ketiga narasumber hebat. Mungkin dimulai dari narasumber yang pertama. Kepada Bapak Aldi, silahkan. Saya dulu, Bu Ros ya. Iya Pak. Oke. Closing statement ya, apa ini? Saya cuma mau mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan PMM. Jangan hanya ada Facebook, TikTok, snack video dan sebagainya di handphone kita. Boleh saja ada, tapi PMM itu wajib ada ya untuk sumber belajar kita, teman penggerak kita, teman belajar kita, berbagai referensi yang bisa kita akses di dalam. Nah, bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang hari ini mendapat informasi, bisa nanti diajak kawan-kawan guru di tempat tugas masing-masing agar supaya memanfaatkan juga akun belajar ID-nya, salah satunya mengakses platform Merdeka Mengajar dalam rangka untuk kita menyukseskan program Merdeka Belajar, salah satunya adalah implementasi kurikulum Merdeka. Kita belum tahu kebijakan implementasi kurikulum Merdeka secara menyeluruh nantinya seperti apa, tapi sudah barang tentu ada sinyal yang sudah kita dapatkan bahwa 2023-2024 tahun pelajaran depan ini skema implementasi kurikulum Merdeka lebih fokus banyak ke jalur mandiri. Jadi lewat platform Merdeka Mengajar inilah kita jadikan sebagai wadah atau media untuk sama-sama kita belajar. Dengan komunitas belajar kita bisa sharing dengan rekan-rekan guru dari manapun, kita akan bisa terhubung dan bisa mendapat informasi tanpa menunggu kapan kita diundang oleh dinas, tanpa menunggu kapan kita akan diundang oleh BGP, BPMP atau Direktorat Kemdikbud dan sebagainya. Jadi kapan saja bisa. Inilah Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Terima kasih Ibu Ros. Terima kasih Pak Al. Closing statement yang luar biasa. Kita berpindah ke narasumber yang kedua kepada Ibu Ahla, disilahkan Bu. Ya, terima kasih Ibu narasumber. Satu kata dari saya ulangi lagi, mari Bapak Ibu semua, kita adalah guru, marilah sama-sama kita gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, maupun berkarya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu saja Ibu singkat dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Al, luar biasa. Yang ketiga kepada Bapak Jabar, disilahkan Pak.
Baik, dari saya mungkin untuk kita semua, tentunya transformasi ataupun perubahan itu hasilnya dari semangat ditambah dengan motivasi. Jadi sebelum kita merubah, kita dulu harus berubah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh webinar yang hadir pada siang hari ini, terutama kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon yang sangat respon, kemudian kepada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak, dan semua yang mendukung kami pada saat ini. Akhir kata, saya tutup dengan sebuah pantun. Tanam ubi dengan sejajar, tebu dibuat jadi gula. Murid merdeka dalam belajar sesuai profil Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam tabea. Tabea. Tabea Bapak Ibu hebat. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Bapak Ibu jangan keluar. Bapak Ibu jangan keluar, mau foto Bapak Ibu. Foto bersama. Silakan yang kamera tolong dinyalakan, kita foto bersama. Pak Kepala Balai masih bersama kita di sini Bapak Ibu. Tolong kameranya dinyalakan semua peserta. Luar biasa Pak Kepala Balai, terima kasih banyak Pak. Saya sangat bangga sekali kepada Bapak. Luar biasa, walaupun dalam mobil di mana saja beliau ini hebat. Oke, layar 1. Sangat menginspirasi Pak. Siap. 3, 2, 1 untuk layar 1. Sambil foto bicara kan suara tidak masuk di foto toh? Boleh. Ya, jangan lupa hari Sabtu Bapak Ibu ya, jangan lupa hari Sabtu bergabung di Kombel Patibura, materinya menarik sekali. Boleh. Sebelum hari Sabtu jangan lupa besok ya di webinar IG. Ini juga menarik materi. Oh iya. Jam 2, jam 3 setelah Jumat. Jangan lupa Bapak Ibu. Kita belajar bersama di. Oke, sudah. Pak Jabar yang foto kah? Ya, beta screen ini. Mudah-mudahan cantik-cantik dan cakep-cakep Bapak Ibu hari ini. Iya, terima kasih Pak Jabar. Pak narasumber hebat. Terima kasih banyak untuk semuanya sudah mendukung webinar satu Kombel kami. Semoga ikut lagi di seri kedua. Mungkin kami nanti identifikasi kebutuhan apa yang perlu kami sampaikan melalui webinar ini untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan berkati kita semua.